ke Mbak Eme terlebih dahulu. Mbak Eme, kalau misalkan wacana ini diterapkan begitu dan yang dikhawatirkan, meskipun tidak sampai 200%, tapi apakah ada kekhawatiran bahwa nanti China akan melakukan pembalasan serupa seperti yang dilakukan ke Uni Eropa misalkan? Kalau soal balasan ini kan sebenarnya itu tergantung keberanian nama politik masing-masing ya. Karena kan sebenarnya sebelumnya juga BMAD diterapkan tinggi juga tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ini sudah terlanjur ribut. Yang memicu tadi misleading tadi. Yang akibatnya memaksa Pak Luhut harus menjelaskan bahwa ini bukan menyerang barang Cina. Soal balas-balasan ini bisa saja terjadi, tapi pemerintah bisa menghindarinya. Kan katanya kan Cina adalah mitra utama kita. Ya. Ada banyak perbincangan atau mekanisme komunikasi yang bisa dijalankan. Kenapa kita bisa menerapkan BMAD ke produk-produk lain atau ke negara lain, tapi tidak ribut tanpa ada balas dendam, gitu loh. Jadi di sini tugas pemerintah adalah untuk menjelaskan bahwa tendensinya Indonesia bukan melarang barang Cina masuk ke Indonesia, tapi harus dengan perdagangan yang fair, harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Apalagi kan Indonesia masuk dalam CAFTA bersama ASEAN, ada kerjasama di sini, ada kesepakatan, ada rule-rule yang harus dipatuhi gitu loh. Di sini adalah pentingnya komunikasi Indonesia dengan China dan dalam hal ini bukan hanya Indonesia membutuhkan China, China juga membutuhkan Indonesia. Nah di sini pemerintah harus tegas, harus berani dan harus menjelaskan bahwa memang ada injury terjadi dan memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak mau kooperatif selama penyelidikan dan sesuai aturan perusahaan yang tidak kooperatif akan dikenakan biaya masuk lebih tinggi dan itu harus diakui. Ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Tidak menjelaskan kepada di dalam negeri dan saling jawab di media, tapi jelaskan dengan jelas, komunikasi dan tegaskan bahwa Indonesia punya peraturan gitu. Oke, Pak Anggito, seperti apa Anda melihat posisi Indonesia begitu terkait dengan pengenaan bea impor ini bagi China khususnya? Apakah memang langkah ini bisa betul-betul dilakukan ataupun kalau dilakukan, apakah nanti China akan melakukan langkah serupa gitu, misalkan untuk menekan permintaan impor begitu, misalnya komoditas andalan kita ada batu bara dan juga CPO yang kita tahu terus menurun permintaannya. Sebetulnya ini biaya masuk anti dumping, biaya masuk imbalan, biaya masuk safeguard itu biasa saja. Itu adalah satu instrumen perdagangan. Dan tetapi faktanya sekarang saat negara besar yang mengalami surplus adalah Cina. Jadi ada logikanya bahwa barang itu dari Cina. Karena memang Cina itu secara negara dia mengalami surplus. Banjir produknya gitu. Dan produk yang paling mudah dibanjiri itu adalah Indonesia sekarang ini. Karena apa? Karena negaranya luas geografis ya, bisa masuk lewat Belawan, bisa masuk lewat Makassar ya kan, bisa masuk lewat Tanjung Priok. Kalau Tanjung Priok ketat pindah ke Belawan ya kan. Kalau Belawan ketat pindah ke Denpasar, Denpasar ketat pindah ke Manado, kan gampang gitu. Jadi memang Indonesia memang harus diakui negara yang berisiko secara perdagangan. Nah, apalagi kita ini punya sistem birokrasi yang kepanjangan gitu. Dan itulah cenderung bahwa kebijakannya itu tidak cepat dilaksanakan. Padahal sebetulnya itu ada instrumen yang cepat dilaksanakan. Begitu ada injury, begitu ada bukti, ya bukti sementara dikenakan pada perusahaan eksportir tersebut. Bukan soal negara ini, eksportir dan importir. Importir orang Indonesia ini. Perusahaan Indonesia mengimpor, dia kasih tanya, yuk impor berapa harganya ini? Gitu aja. Kok murah banget? Gitu kan. Saya selidiki ya, kalau murah saya kenakan biaya imbalan loh, sementara. Lalu dia kan mesti menyatakan berargumen, oh enggak ini karena memang efisien dan sebagainya. Buktikan. Jadi kayak pembuktian terbalik. Kenakan dulu supaya industri Indonesia itu perdagangan domestik tidak bangkrut, tidak PHK. Kenakan dulu sama gitu, berkompetisi secara sehat. Nah ya, kamu buktikan, KADI yang membuktikan. Kalau Cina perusahaan ini eksportir mau importir nggak puas ya bisa punya forum WTO kan. Ya silakan aja. Harus ada tegas dari pemerintah juga. Nah, tapi saya sudah bilang itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah terjadinya defisit neraca perdagangan di beberapa sektor tertentu, gitu ya. Teriakan dari pengusaha elektronik, TPT yang sekarang ini, keramik itu udah 3 tahun ini, udah bahkan lebih dari situ. Ayo pemerintah lakukan sesuatu. Yang menurut saya yang penting di samping kebijakannya adalah operasi pelabuhannya itu.
Sekali-sekali dikasih shock atau gimana gitu loh. Shock itu di tempat pelabuhan aja, balik Belawan, Priok, Perak, sama satu lagi mungkin mana di Denpasar atau di Manado atau di mana, kasih shock aja gitu. Oke, jadi ada beberapa opsi yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah, either memang melakukan operasi militer di pelabuhan karena tadi memang harus diperkuat dari segi pelabuhan, atau mungkin dibalikin lagi ya Mbak ke Permendak sebelumnya, jangan tetap di Permendak 8 tahun 2024 ini. Terima kasih.